Satu kalimat itu saja yang dibutuhkan sebuah stasiun televisi raksasa untuk menghancurkan mental seorang aktor yang baru saja membuat mereka kaya raya. Begitu wajahmu tidak ada bulu-bulu itu, kamu bukan siapa-siapa. Kalimat itu diucapkan oleh petinggi TVB kepada Dicky Chang, aktor yang baru saja memerankan Sun Wokong dalam serial Journey to the West tahun 1996. Serial yang meraih rating tertinggi di Hong Kong dan menghasilkan keuntungan lebih dari 100 juta dolar Hong Kong untuk stasiun itu. Bukan ucapan terima kasih, bukan tawaran kontrak yang layak. Yang dia dapatkan justru penghinaan, bahwa dirinya tidak lebih dari sekedar kostum monyet berbulu, bahwa tanpa riasan itu dia tidak bernilai apa-apa. 2 tahun kemudian wajahnya benar-benar dicopot dari perannya sendiri. Karakter yang dia ciptakan, dia hidupkan, dan dia besarkan sampai jadi ikon budaya pop Asia, diberikan begitu saja kepada orang lain. Ini bukan cerita fiksi, ini kisah nyata tentang bagaimana seorang bintang top dibuang oleh perusahaan yang dia besarkan sendiri, dan bagaimana 20 tahun kemudian dia masih membawa bukti pengkhianatan itu di atas kepalanya yang tetap gundul sampai hari ini. Sebelum jadi raja kera yang paling dicintai se-Asia, Dicky Chung, nama aslinya Zhang Weijian, hanyalah anak dari keluarga broken home di Hong Kong. Ayahnya seorang pelaut yang jarang pulang, dan ketika pulang justru sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Orang tuanya bercerai saat Dicky masih remaja karena masalah ekonomi keluarga. Dia terpaksa berhenti sekolah di usia 17 tahun untuk bekerja, bahkan sempat menjadi penyanyi kafe di kawasan Lai Chi Kok demi mencari uang. Tahun 1984 dia menang ajang pencarian bakat penyanyi milik TVB, tapi kemenangan itu tidak membuka pintu selebar yang dia bayangkan. Tidak ada label rekaman yang mau menandatanganinya. Dia pun banting setir ke acting, menandatangani kontrak dengan TVB di tahun 1985. 8 tahun berikutnya, Dicky hanya kebagian peran-peran kecil, bertahun-tahun jadi aktor bergaji rendah, sesekali tampil di film sebagai pemeran pembantu. Baru di tahun 1991 lewat drama A Step Beyond, dia mendapat kesempatan jadi pemeran utama untuk pertama kalinya. Tapi semua itu belum apa-apa dibanding apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Tahun 1996, TVB menawari Dicky peran utama di serial drama ulang tahun mereka, Journey to the West, adaptasi dari novel klasik Perjalanan ke Barat. Awalnya Dicky enggan. Saat itu dia baru saja naik daun di Taiwan, dan dia takut kalau kembali ke Hong Kong, penggemar barunya di Taiwan akan meninggalkannya, persis seperti yang dulu terjadi padanya di Hong Kong. Tapi setelah dibujuk berkali-kali oleh pihak stasiun dan adiknya sendiri, dia akhirnya menerima peran itu. Keputusan itu mengubah segalanya. Begitu tayang di akhir 1996, serial ini meledak. Episode pertama mencetak rating setinggi 44 poin, angka yang membuatnya menjadi acara televisi paling laris di Hong Kong sepanjang tahun. Angka yang membuatnya menjadi acara televisi paling laris di Hong Kong sepanjang tahun itu, bahkan menjadi salah satu dari 7 rating tertinggi yang pernah dicatat TVB sejak 1992. Musim pertamanya saja diperkirakan menghasilkan pendapatan lebih dari 100 juta dolar Hong Kong untuk stasiun itu. Popularitas Dicky melambung bukan cuma di Hong Kong, tapi di seluruh daratan Tiongkok, Taiwan, hingga Asia Tenggara, termasuk Indonesia, di mana serial ini dikenal dengan judul Kerasakti dan jadi tontonan wajib anak-anak generasi 90-an dan 2000-an. Tapi di balik layar, harga yang dia bayar untuk kesuksesan itu jauh dari layak. Menurut cerita yang diungkap Dicky sendiri di acara Behind the Scoop, dia masih terikat kontrak lama saat syuting Journey to the West. Gajinya per episode hanya sekitar 3.000 dolar Hong Kong, kira-kira setara pendapatan seorang sopir taksi kala itu. Bandingkan dengan Jian Hua, rekan setimnya yang memerankan Tong Sam Chong, yang gajinya sekitar 6 kali lipat lebih tinggi. Dan bukan cuma soal gaji, Dicky sendiri pernah bercerita ke rekan-rekan aktrisnya, Twins, betapa berat proses syuting itu secara fisik. Setiap selesai syuting, dia melepas bulu
bulu kostumnya, tapi kepala topengnya sering tidak sempat dicopot. Dia tidur begitu saja di ruang rias dengan menggabungkan kursi-kursi karena terlalu lelah untuk pulang. Paginya penata rias membangunkannya. Dia sikat gigi lalu langsung dandan lagi untuk syuting berikutnya. Dia memberikan tubuhnya, waktunya, kesehatannya untuk membangun sebuah karakter yang akhirnya jadi legenda, dan legenda itu menghasilkan uang luar biasa besar untuk TVP. Tapi ketika saatnya tiba Diki untuk meminta bagian yang lebih adil, semua berubah. Pertengahan 1997, TVP berencana membuat sequel Journey to the West 2, dan kali ini posisi tawar Diki sangat berbeda. Dia bukan lagi aktor tak dikenal yang menerima gaji seadanya. Dia bintang besar, populer di Hong Kong maupun Taiwan, dan penghasilannya di Taiwan jauh lebih tinggi dibanding apa yang TVP bayarkan padanya. Atas saran orang-orang di sekitarnya, Diki meminta kenaikan gaji yang sepadan dengan levelnya di Taiwan untuk kontrak baru ini. Permintaan yang secara objektif sangat wajar, mengingat dialah alasan utama serial itu meledak. Tapi negosiasi itu berubah jadi pertarungan yang panjang dan melelahkan. Diki sendiri pernah menceritakan detail proses tawar-menawar itu, dari angka tertinggi yang sempat dijanjikan terus turun dan turun lagi, sampai akhirnya dia benar-benar putus asa. Sampai titik itu dia bahkan menyatakan siap tampil tanpa dibayar sama sekali, asal dia tetap bisa memerankan karakter yang dia ciptakan dan besarkan sendiri. Dan di titik inilah menurut laporan berbagai media Hong Kong, seorang petinggi produksi TVP melontarkan kalimat yang akan terus menghantui Diki selama puluhan tahun ke depan. Zhang Weijian, kamu kira karena main Sun Wukong kamu jadi terkenal di Hong Kong? Aku kasih tahu kamu, di seluruh daratan Tiongkok kamu tidak punya nama. Begitu wajahmu tidak ada bulu-bulu itu, kamu bukan siapa-siapa. Bayangkan posisi Diki saat itu. Dia baru saja memberikan performa yang membuat rating serial ini menembus rekor. Dia baru saja rela dibayar semurah sopir taksi demi karakter ini, dan balasan yang dia terima bukan penghargaan, melainkan diberitahu bahwa dirinya tidak lebih dari sekedar kostum bulu yang bisa dipakai siapa saja. Ini bukan sekedar soal uang lagi, ini soal harga diri seorang seniman yang direndahkan oleh perusahaan yang dia besarkan dengan darah, keringat, dan waktu tidurnya sendiri. Keputusan akhirnya jatuh. TVP tidak memperpanjang kontrak dengan Diki untuk peran Sun Wukong. Perannya di Journey to the West 2 diberikan kepada aktor pendatang baru saat itu, Benny Chan atau Chen Haomin. Bagian paling menyakitkan dari cerita ini terjadi setelah keputusan itu diumumkan. Menurut wawancara Diki di acara Ambas Dinner, dia baru mengetahui kabar pergantian pemeran ini dari surat kabar, bukan dari TVP langsung. Dia segera menghubungi pihak stasiun, tapi sudah terlambat. Diki bahkan menawarkan sesuatu yang mengejutkan. Dia bersedia memerankan Sun Wukong tanpa dibayar sepeser pun. Karakter ini saya ciptakan. Saya tidak ingin ada orang lain yang menggantikan saya memerankan karakter ini, katanya, mengutip ucapannya sendiri saat itu. Tapi TVP menjawab dingin, maaf, yang sudah diganti ya sudah diganti. Perusahaan tidak bisa bicara sembarangan soal bercanda. Sudah diumumkan ke media bahwa pemerannya diganti ya sudah diganti. Tidak ada ruang negosiasi, tidak ada penghargaan atas jasa yang sudah dia berikan. Keputusan bisnis dan gengsi perusahaan lebih penting daripada loyalitas seorang aktor yang sudah membuktikan dirinya lewat rating tertinggi dalam sejarah stasiun itu. Diki sendiri bertahun-tahun kemudian mengakui bahwa momen ini adalah pukulan terberat dalam seluruh karir aktingnya. Dalam bahasa kanton, dia mengucapkan satu kalimat yang begitu menyayat. Kalau sudah tidak punya, ya sudah tidak punya. Sesederhana itu, tapi dibaliknya ada tahun-tahun kerja keras, luka fisik dari syuting brutal, dan identitas seorang aktor yang direbut begitu saja. Dan publik pun bereaksi ketika Journey to the West 2 akhirnya tayang tahun 1998 dengan Chen Haomin sebagai Sun Wukong yang baru. Gelombang kekecewaan datang dari penonton, khususnya di daratan Tiongkok, tempat di mana kata-kata penting TVP itu justru terbukti salah total. Sun Wukong versi Diki sudah terlalu melekat di hati penonton. Daratan Tiongkok ramai berkomentar bahwa penampilan Chen Haomin kalah jauh, terlalu berekspresi datar yang tidak punya roh, yang sama dengan versi Diki. Salah satu komentar yang sering dikutip media yang bisa ditiru cuma kulitnya,
tapi esensinya tidak tergantikan. TVB tadinya meremehkan nilai jual Diki di luar Hong Kong, justru harus menelan kenyataan bahwa reputasinya sebagai Sun Wokong sudah jauh lebih besar dari yang mereka kira. Setelah keluar dari TVB, sempat mengalami masa-masa sulit. Dia dikabarkan diblokir oleh stasiun yang sebelumnya membesarkan namanya. Sulit tampil di proyek-proyek besar Hong Kong untuk sementara waktu. Di saat yang hampir bersamaan, krisis moneter Asia tahun 1997 memukul kondisi keuangannya. Diki bahkan hampir dinyatakan bangkrut karena kerugian finansial besar akibat krisis tersebut. Di titik terendah itulah satu nama datang membantu. Andy Lau, salah satu superstar terbesar Hong Kong. Andy mengajak Diki bermain di salah satu filmnya dan bahkan meminjamkan uang secara pribadi kepadanya. Diki sendiri bertahun-tahun kemudian masih mengenang bantuan itu dengan penuh syukur. Andy Lau mengajakku main film. Dia juga meminjamiku uang. Saya sangat berterima kasih padanya sampai sekarang. Di titik itu, Diki perlahan membangun ulang karirnya. Kali ini lebih banyak di Taiwan dan daratan Tiongkok. Dua pasar yang justru diremehkan oleh petinggi TVB yang menghinanya. Dia sukses besar lewat serial seperti Young Hero Fong Sayuk di stasiun rival ATV, yang ratingnya bahkan mengalahkan serial TVB yang tayang bersamaan dibintangi Chen Haomin, orang yang menggantikan posisinya sebagai Sun Wokong. Pada tahun 2002, ironi terbesar terjadi. Andy Lau, orang yang dulu menolongnya, memproduksi ulang serial Journey to the West lewat rumah produksinya sendiri, dan kali ini Dikilah yang dipanggil kembali untuk memerankan Sun Wokong dalam serial berjudul The Monkey King yang justru ditayangkan di TVB meski bukan produksi mereka. Bayangkan situasinya, stasiun yang dulu bilang dia bukan siapa-siapa tanpa bulu di wajahnya akhirnya menayangkan kembali dirinya sebagai Sun Wokong, tapi kali ini lewat produksi orang lain dengan syarat yang jauh lebih terhormat.